Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu kali di sebuah kota kecil di daerah NTT, ketika sedang ada kontestasi politik pilkada, sebuah stasiun radio mengundang istri dari calon atau paslon bupati yang maju suaminya, tapi yang kemudian dipanggil untuk diwawancara itu istrinya di sebuah stasiun radio. Kemudian di penyiarnya mencoba setelah berbincang-bincang santai, lalu kemudian bertanya serius kepada ibu calon bupati ini, ibu calon istri bupati ini. Dia bertanya kepada ibu kan akan menjadi, nantinya kalau Bapak terpilih sebagai bupati, Ibu akan menjadi pendamping Bapak. Kalau nanti ketemu dengan warga, dengan masyarakat, kira-kira kalau bisa disampaikan juga di sini, bisa tolong disampaikan visi misi Bapak nanti kalau jadi bupati bagaimana. Kemudian ibu itu dengan muka cemberut, dia mulai heran sendiri. Dan dia bertanya kepada announcernya, kepada penyiarnya, "Pak, Bapak ini salah bertanyanya." "Saya kok salah, bagaimana Ibu?" "Bapak ini tidak tahu suami saya mau jadi bupati, bukan jadi pastor." "Kok bisa?" "Lah iya, misi-misi itu kan kerjaannya pastor, suster, bruder. Jadi jangan tanya misi-misi kepada calon bupati. Bapak salah bertanyanya." Saudara-saudari yang terkasih, ibu calon istri bupati ini ada benarnya sebagian, tetapi sebagiannya salah. Jadi jawabannya diterima sebagian, tetapi yang lain tidak diterima. Memang bagi orang Katolik misi itu menjadi DNA, menjadi bagian tak terpisahkan dari kekatolikan kita. Minggu depan, hari Sabtu, akan ada penerimaan sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah sakramen kepenuhan inisiasi seorang Katolik. Ketika menerima sakramen Krisma, penerima adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik dan juga telah menerima sakramen Ekaristi. Sakramen baptis memasukkan orang dalam persekutuan orang beriman yang mengimani Yesus di gereja Katolik. Sakramen Ekaristi menggabungkan orang dalam persekutuan dan juga perjamuan tubuh dan darahnya. Sakramen Krisma mengajak orang yang sudah dibaptis dan sudah ikut dalam perjamuan ini untuk juga pergi keluar mewartakan Kristus dalam hidupnya, dalam berbagai macam cara yang dia bisa lakukan dengan panggilannya masing-masing. Dan itulah juga yang dikatakan misi, mewartakan Tuhan, mewartakan kabar baik dengan panggilan kita masing-masing. Maka misi memang benar adalah DNA kita, cara hidup kita, cara bertindak kita sebagai orang-orang Katolik. Bukan hanya soal urusan pastor, bruder, suster, karena memang biasanya orang mengenal kekatolikan awalnya dari para misionaris. Misionaris yang datang ke Nusantara ini dan kemudian mewartakan Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang kedua adalah bahwa kalau kita ingat, misionaris itu datang ke tempat misi tidak membawa apa-apa, tetapi membawa buku misa dan kemudian roti dan anggur, kitab suci, merayakan Ekaristi. Maka pewartaan sabda, pewartaan kabar baik sungguh-sungguh berawal dan bermuara pada Ekaristi. Maka hari ini ketika kita merayakan Minggu Misi Sedunia yang ke-97, Paus Fransiskus mengajak kita untuk merefleksikan bahwa panggilan misi kita, panggilan menjadi pewarta kabar baik itu harus berawal bermuara pada Ekaristi. Tema yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus adalah
hati berkobar-kobar, kaki bergegas pergi mewartakan Injil. Tema ini diilhami oleh kisah perjalanan dua murid ke Emmaus. Kita semua ingat, dua murid yang pergi ke Emmaus ini adalah orang-orang yang kecewa karena Yesus, gurunya yang digadang-gadang menjadi Tuhan dan jadi Raja, ternyata mati disalib, dikuburkan. Meskipun kemudian dikatakan hilang dari kuburnya. Bagi sebagian yang percaya, mereka mengatakan Yesus bangkit. Tetapi yang masih ragu-ragu seperti dua murid Emmaus ini, melihat bahwa Yesus yang hilang dari kubur itu dicuri orang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan ke Emmaus ini, dua murid ini berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus ini membuat dua orang Emmaus ini mengalami tiga hal yang mengubah. Yang pertama, perjumpaan dengan Yesus membuat hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus menjelaskan isi kitab suci. Hal yang kedua, ketika berjumpa dengan Yesus dan mengenali Yesus dalam sakramen Ekaristi, mereka kemudian melihat Yesus yang hadir. Dan yang ketiga, yang paling nampak adalah mereka tidak lagi melanjutkan perjalanan ke Emmaus, tetapi mereka kembali ke Yerusalem untuk apa? Untuk mewartakan Yesus yang bangkit yang dia jumpai. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang setiap kali merayakan Ekaristi, kiranya juga diajak untuk sampai pada tahap-tahap itu. Ketika mendengarkan Injil, sebenarnya bukan manusia yang berkata, bukan lektor saja yang membacakan, tapi kita berjumpa dengan Tuhan yang bersabda dalam kitab suci. Kitab suci adalah sabda Tuhan. Dan ketika kita juga merayakan Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, kita sebagaimana Santo Paulus menyampaikan bahwa sabda Tuhan itu mempunyai fungsi mengingatkan, menguatkan, dan menyemangati. Ketika kita baca kitab suci, ketika kita mendengarkan kitab suci, kadang kita ditegur ketika hidup kita tidak benar. Ketika kita membaca kitab suci atau mendengarnya, kita juga kadang-kadang diteguhkan ketika kita merasa ragu-ragu dan lemah. Ketika kita membaca kitab suci atau mendengarkan kitab suci, kita juga dikuatkan untuk hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Dan lebih lagi, ketika kita berjumpa dengan Tuhan dan menyambutnya dalam sakramen Ekaristi, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita sambut. Dan perjumpaan dengan Tuhan dalam sabda dan sakramen Ekaristi itu mendorong kita untuk pergi, untuk diutus, untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya sejak dari jam 5 tadi sudah mengantar dua rombongan. Yang satu mau pergi berziarah ke Cikanyere, ikut misa penyembuhan di Cikanyere, WKRI dan beberapa umat. Mereka mau ikut kegiatan. Kita awali dengan doa. Lalu kemudian 6:30, jam 6:15, anak-anak Bina Iman Remaja, mereka minta didoakan sebelum mereka bertugas untuk merayakan dan bertugas sebagai paduan suara bersama Bapak Uskup Misa di Bogor dalam rangka Hari Misi. Hari ini yang bertugas KUR juga anak-anak Ayo Sekolah yang sungguh-sungguh menjumpai Tuhan dalam kasih yang mereka terima, dalam perhatian yang diterima oleh Anda sekalian, dan juga mereka mau mensyukurinya melalui pujian yang bisa mereka sumbangkan dalam perayaan Ekaristi. Oleh karenanya saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa gereja kita tidak pernah kekurangan hati yang mau memberi, tidak pernah kekurangan tangan yang mau terulur, dan kaki yang mau melangkah untuk melayani satu dengan yang lain. Semoga semangat pelayanan itu, semangat pewartaan itu juga sedikit demi sedikit kita miliki, dan akhirnya menjadi kegembiraan, karena tidak hanya kita dilayani, tetapi juga satu sama lain saling melayani. Kemuliaan
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.